Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ismaya. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang core values ASN dan memberikan salah satu contoh tokoh inspiratif yang dapat kita teladani nilai-nilai positifnya dalam tugas kita sebagai ASN. Sebelum masuk ke video biografi tokoh inspiratif satu ini, kita pahami dulu yuk, apa sih core values ASN itu? Core values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Core values ASN biasa kita sebut dengan berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi. Berdasarkan penjelasan singkat tentang core values ASN berakhlak tadi, bisa kita contoh dari tokoh inspiratif berikut ini. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia dengan kecerdasannya. Beliau berhasil membuat pesawat terbang pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Hal ini merupakan contoh bentuk dari berorientasi pada pelayanan karena memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau sering kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019 di usianya yang ke-83 tahun. Inovasinya dalam membuat pesawat terbang merupakan bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu mencerminkan sikap berorientasi pada pelayanan dan juga adaptif, karena beliau terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Dia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Hal ini mencerminkan bahwa beliau memiliki sifat kolaboratif yang artinya membangun kerjasama yang sinergi. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden RI datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Dalam hal ini, beliau mencerminkan sikap loyal yang artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu sangat tinggi. Panca inderanya aktif menangkap segala hal yang ada di sekelilingnya dan berusaha menganalisa. Dirinya tak pernah berhenti berpikir. Hal ini, beliau mencerminkan sifat kompeten, yang artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, beliau tidak segan memberantas KKN yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Dalam hal ini, beliau mencerminkan sifat akuntabel yang artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang mencintai mendiang istrinya Hasri Ainun Besari. Bahkan kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu seimbang untuk pekerjaan dan keluarga. Dalam hal ini, beliau mencerminkan sikap harmonis yang artinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Saya bilang,
Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Berdasarkan nilai-nilai positif dari sosok Bapak B.J. Habibie ini, sudah seharusnya kita sebagai ASN meneladani dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sikap berakhlak. Seorang manusia, Habibie mempunyai banyak kelebihan. Ia telah memberikan sumbangan besar dalam perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Habibie memberi contoh bahwa hidup harus berarti dan bermanfaat bagi orang banyak, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih Bapak Habibie, sosokmu menginspirasi bangsa ini.